Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji dan syukur kita dapat memuji Tuhan bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, sehubung dengan pandemi yang belum berakhir, mari kita terus berdoa kiranya Tuhan segera memulihkan keadaan di dunia, di negeri ini, di kota tercinta kita Boyolali. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan gereja terkait dengan pembatasan jumlah jemaat yang hadir di gereja, maka untuk beberapa ibadah diselenggarakan secara online. Yang pertama, doa pagi diadakan pada hari Senin sampai Sabtu pada pukul 5 sampai 6 pagi melalui Zoom. Selanjutnya, ibadah keluarga setiap hari Kamis pada pukul 7 malam melalui Zoom. Ibadah kaum muda setiap hari Jumat pada pukul 7 malam melalui Zoom. Dan ibadah raya Minggu pukul 6.30 melalui Zoom dan YouTube. Walaupun diselenggarakan secara online, kiranya hal ini tidak mengurangi semangat dan kerinduan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama. Bapak Ibu Saudara sekalian dapat menyiapkan hati dan pikiran dan mempersiapkan diri 5-10 menit sebelum ibadah dimulai. Dan kiranya Bapak Ibu Saudara tetap semangat untuk mengikuti ibadah online seperti halnya ibadah di gereja. Khusus untuk ibadah raya hari Minggu, bagi Bapak Ibu Saudara yang berkenan hadir dan memenuhi kriteria, dipersilahkan datang ke gereja dengan syarat mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau memberikan persembahan, dapat melalui amplop persembahan yang sudah disediakan di gereja. Bapak Ibu Saudara juga dapat mengirimkan melalui transfer Bank Nobu dengan nomor rekening sebagai berikut. Persembahan juga dapat dikirimkan melalui aplikasi-aplikasi sebagai berikut dengan cara men-scan kode QR. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi via WA Immanuel Center dengan nomor sebagai berikut, atau dapat juga melalui Facebook dan Instagram GSJA Immanuel Boyolali. Demikian pula, link Zoom untuk masing-masing ibadah sudah dicantumkan di dalam katalog WhatsApp Immanuel Center. Demikian informasi dari kami, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang, selamat bertemu dalam ibadah Raya hari ini Minggu 13 Juni 2021, baik yang di dalam jaringan ataupun di luar jaringan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, pandemi belum berakhir, kesehatan, kekuatan senantiasa diberikan Tuhan kepada kita, dan kita terus berdoa Tuhan senantiasa memberikan hikmat kepada para pemimpin kita supaya kita bisa melewati ini semua dengan baik dan dengan kekuatan daripada Tuhan. Kita akan awali ibadah kita, saya mohon untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan pengakuan iman. Pengakuan iman. Saya percaya Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan dan tanpa salah, satu-satunya kaidah yang mutlak dan berwenang bagi iman dan perilaku manusia. Allah adalah Esa, hadir secara kekal dalam 3 oknum, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, ilahi adanya, lahir dari seorang anak darah, hidup tanpa dosa, melakukan mujizat-mujizat, menebus manusia yang berdosa melalui kematiannya, bangkit secara badani, naik ke surga dan dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa, akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Oleh pelanggaran satu orang, dosa telah masuk ke dalam dunia dan maut oleh sebab dosa. Demikianlah maut telah menimpa semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Keampunan dan penyucian dari dosa hanyalah melalui pertobatan dan iman kepada kuasa penyucian darah Kristus.
Pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mutlak perlu bagi keselamatan seseorang. Karya penebusan Kristus di atas salib menyediakan kesembuhan bagi tubuh manusia melalui doa dan iman. Pengudusan dikerjakan oleh Roh Kudus yang mendiami orang percaya. Baptisan Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dikaruniakan kepada orang beriman yang memohon kepada Allah. Pengangkatan gereja pada waktu kedatangan Kristus di awan-awan merupakan pengharapan yang bahagia bagi orang-orang percaya. Kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya maupun yang tidak percaya, yang pertama untuk menerima hidup yang kekal dan yang kedua untuk menerima hukuman yang kekal. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan datang menyembah Tuhan. Kita punya Allah yang kuat, Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Kuasanya kita yakini nyata di tempat ini. Dan kita akan membawa hati kita dan hidup kita di hadapannya. Karena kita ada sebagaimana kita ada saat ini bukan karena kuat dan gagah kita, karena kebaikan Tuhan dan anugerahnya buat kita. Dialah yang setia, Dia senantiasa menyertai kita, sekalipun dalam kesesatan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dialah yang besar, Dia yang berjanji akan menyertai kita selama-lamanya. Mari kita katakan. Percaya Kau yang berjanji setia, berharapanku selalu ada di dalam. Kami tidak akan menyerah Tuhan meski dalam kesesatan kami. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Kami serahkan hidupku di tangan-Mu Tuhan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersabdakan percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Kami hidup karena kami percaya kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Kembali katakan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, berharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersabdakan percaya kuasanya. Ku terima kemenangan. Dengan penuh iman kita katakan, Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya
Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Terima kasih buat semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami, buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami berkemenangan datang ke rumah-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau masih memberikan kami hidup. Terima kasih Engkau telah masih memberikan kami nafas Tuhan. Kiranya hidup kami Tuhan, kami mau senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami akan memulai ibadah ini Tuhan, Engkau akan beracara di pagi hari ini, Engkau akan pimpin dari awal hingga akhirnya. Setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Tuhan akan senantiasa memberkati dan kuasa-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Dan pujian penyembahan kami Tuhan hanya untuk kemuliaan dan nama-Mu saja Tuhan. Dan apa yang kami lakukan pada pagi hari ini bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Apa kabar Bapak Ibu? Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, masih kerasa ya, luar biasa. Kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar, dan puji nama Tuhan, kita senantiasa mengucap syukur karena kita beroleh nikmat sukacita. Kita tidak henti-hentinya memuji kebesarannya dan memasyurkan namanya. Kasih-Nya yang begitu besar buat kita, lebih kuat dari dosa, dan keselamatan pun disediakan buat kita. Kita akan sama-sama naikkan syukur kita kepada Tuhan, sama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Boleh dong tepuk tangannya? Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untukku. Amin. Kembali katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan. Kita sama-sama naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untukku. Kasih Allah yang tidak pernah berkesudahan buat hidup kita, dan kita tidak pernah dibiarkan sendiri, dan Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Kita akan sama-sama naikkan syukur kita ya. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untukku. Hidup yang Kau berikan kini hanya untukku. Hidup yang Kau berikan kini hanya untukku. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kita masih bersuka cita dan kita mau lebih lagi memuji Tuhan karena kebaikannya dan penyertaannya buat kita. Sukacita yang melimpah dianugerahkan kepada kita dan kegirangan diberikan kepada kita. Haleluya. Kita akan semua katakan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku berserah. Tuhan memberiku kegirangan.
pujikan lebih lagi. Dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Seumur hidup kita mau menyenangkan hati Tuhan. Seluruh hidup kita mau senantiasa memuji kebesaran nama Tuhan. Kita mau seperti bejana di tangan penjunan yang siap dibentuk seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Biarlah hidup kami berkenan kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Ini janji kami kepadamu Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hati. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hidup kami Tuhan. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatiku. Hanya itu kerinduanku. Kepada hambanya kami persilahkan. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu Kami datang kembali kepadamu ya Tuhan, dan kami mau senantiasa menyenangkan hati-Mu. Dan saat ini kami mau Tuhan ubah, Tuhan bentuk kehidupan kami, supaya senantiasa seturut di dalam kehendak-Mu. Kami siap ya Tuhan mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai 41. Ya, di layar sudah ada, kalau Bapak Ibu yang di rumah bisa mengikuti bersama-sama dengan saya, tapi kita akan baca per slide-nya saja. 1, 2, 3. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia.
Di ayat yang mengawali perikop ini di mana angin ribut diredakan, sebuah latar belakang bagaimana mujizat itu akan dikerjakan oleh Yesus. Betapa luar biasa pada saat itu Yesus mengalami lelah secara manusianya karena dia melayani seharian kepada banyak orang dan memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil kepada banyak murid-muridnya. Dan di titik itu ketika hari mulai sore, mulai petang, Yesus berkata. Jadi Yesus berkata artinya apa? Yesus yang menginisiasi untuk mereka pergi ke seberang. Jadi ada sebuah ajakan yang dilakukan oleh Yesus untuk dikerjakan murid-muridnya bersama-sama dengan dia. Kenapa dengan dia? Di situ dibilang begini, Yesus berserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Artinya Yesus sudah mengawali duduk di sebuah perahu, murid-muridnya ikut, ayo kita ke seberang. Hari ini seberapa banyak ibu bapak yang mendengar firman Tuhan dan melaksanakan di dalam kehidupanmu? Angkat tanganmu di hadapan Tuhan dong. Kalau yang di gereja saya mau lihat. Yesus berkata, dan engkau melakukannya di dalam kehidupanmu, angkat tanganmu. Atau sebagian, atau belum sama sekali. Nah, di konteks ayat ini, Yesus berkata, marilah kita ke seberang, dan mereka mengerjakannya. Tetapi apa yang kita lihat di ayat berikutnya? Di ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Di slide berikutnya. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepada guru, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ini yang perlu kita perhatikan. Tolong yang di slide di ayat berikutnya. Jadi taufan mulai mengamuk. Padahal kalau kita tilik ke belakang sedikit, Yesus berkata, marilah kita bertolak ke seberang. Yesus bahkan ada di situ, tetapi kenapa taufan datang? Kadangkali kehidupan kita juga mengalami yang demikian. Kita sudah setia mengiring Yesus, melakukan apa yang Tuhan minta, tetapi justru taufan badai datang di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu pernah mengalami yang demikian? Atau pemikiran Bapak Ibu sekarang baru diselimuti? Kalau segala sesuatu yang menyusahkan hidup itu datangnya dari iblis, segala sesuatu yang membuat hidup kita sengsara itu datangnya dari setan, segala sesuatu yang membuat kita itu enggak enak itu adalah perbuatan karena kita jahat di hadapan Tuhan dan sebagainya dan sebagainya. Benar di peristiwa Ayub, Ayub adalah orang yang setia. Dan Tuhan mengizinkan sesuatu yang sulit terjadi atas kehidupan Ayub. Tetapi yang kita lihat, Tuhan mengizinkan. Tetapi di dalam perlindungan Tuhan, awas tapi jangan kau sentuh tubuhnya, yang pertama. Berikutnya boleh tapi jangan kau sentuh nyawanya. Jadi ada perlindungan khusus yang Tuhan sediakan kepada kita. Pada hari Jumat kemarin kami bersama-sama persekutuan di dalam kaum muda dan saya tanya di layarnya itu kan ada beberapa orang. Saya tanya, hari ini kamu gimana? Sendiri atau tidak gitu yang saya tanyakan. Intinya pada menjawab waktu itu sendiri. Cuman yang sederhana saya ingatkan begini. Ingat dimanapun kamu berada, meskipun secara fisiklinya kita ini sendiri, tetapi Yesus yang berjanji menyertai kita tidak akan ingkar janji. Katakan amin. Yesus senantiasa menyertai hidupmu. Itu yang harus kita percayai. Jadi dimanapun kita berada, kalau kita mau melakukan kejahatan pun ingat, meskipun engkau saat itu sendiri, ingat Allah menyertai hidupmu. Tuhan melihat apa yang kau perbuat. Dan saya mau kembali ke sini. Ketika murid-murid mentaati perintah Tuhan, datang badai, tofan. Dan berikutnya yang kontras dengan
peristiwa itu adalah Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Kadangkali ada kekeliruan gitu ya, ke guru-guru sekolah minggu ada yang menafsirkan Yesus pura-pura tidur. Tetapi enggak ada di ayat firman Tuhan Yesus pura-pura tidur. Yesus benar-benar tidur di buritan di sebuah tilam. Kita lihat ada tofan badai yang begitu dahsyat dan murid-muridnya bilang begini, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Kenapa?" Saya yakin kalau Bapak Ibu nanti baca di ayat-ayat firman Tuhan yang lain di Injil Sinoptik di Matius dan Lukas, Bapak Ibu lihat bagaimana usaha mereka untuk menyelamatkan diri. Mereka punya orang ahli waktu itu, orang yang sering pergi berlayar, pergi mencari ikan, pergi jaring, dan mereka punya pengalaman. Dan Galilea ini emang sifatnya kadangkali datang badai yang sifatnya mendadak itu biasa, karena sifatnya berada di lembah dan ada hukum alam lah, teman-teman nanti boleh pelajari sendiri di situ juga Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana peristiwa angin badai ini secara mendadak bisa terjadi. Dan bahasanya di situ di ayat yang lain dikatakan begini, sekonyong-konyong, mendadak. Kalau bahasanya Jawa, mak bedunduk. Di tahun kemarin kita juga menghadapi hal yang sekonyong-konyong. 2 tahun yang lalu ya, mulai November kita melihat bagaimana kita mau mengadakan acara-acara, melihat peristiwa di luar negeri yang begitu dahsyat, wabah terjadi, dan akhirnya bulan Maret pemerintah menentukan dan terjadilah di Indonesia pandemi itu. Dipublish, dan hari ini Bapak Ibu boleh melihat lagi. Kemarin rasa-rasanya sudah tenang, kita mau ibadah lagi, terus sekolah-sekolah mulai dibuka. Saya juga mulai berbicara dengan ketua sekolah minggu bagaimana kita akan adakan untuk sekolah minggu kita. Tetapi hari ini kita dengar informasi SARS-CoV Delta itu yang lebih banyak diserang anak-anak. Bagaimana nanti sekolah-sekolah akan mengambil kebijakan, enggak tahu. Hari ini Bapak Ibu sudah setia kepada Tuhan, kadangkali kita juga mengalami, dan taufan ini bukan dialami muridnya Tuhan Yesus saja. SARS-CoV ini bukan dialami oleh kita anak-anak Tuhan saja, tetapi semua manusia yang ada di bumi ini hari ini mengalami pandemi ini. Dan kita mau tahu apa yang Tuhan inginkan supaya kita lakukan. Kalau di peristiwa ini Yesus bisa tidur nyenyak di kala topan badai melanda. Saya masih ingat kesukaannya ponakan saya kalau nyanyi itu Yudis. Di tengah ombak dunia Tuhanlah perlindunganku. Saya masih punya rekamannya waktu dia nyanyi. Di situ komitmen setia bagaimana Allah melindungi kita. Mari kita senantiasa kumandangkan dan menteraikan di dalam hati kita, Tuhan melindungiku. Tetapi juga jangan konyol. Saya sering contohkan ekstrim, ambil baikon sambil berdoa, di dalam nama Yesus hausku sembuh. Ya tetap aja namanya racun membunuh. Jangan membuat iman untuk mencobai Tuhan juga jangan. Tetapi jangan juga kita terlalu abai. Karena Tuhan melindungi, apapun yang terjadi itu sudah kersane Allah. Wah, kucur ini. Sudah kehendak Tuhan. Biarpun apa yang terjadi, biarlah. Benar Tuhan berkehendak, punya rencana. Tetapi manusia juga diberi hikmat. Dan puji Tuhan Bapak Ibu yang bergereja di GSJ Emmanuel Boyolali mau mentaati peraturan, mau menjalankan protokol kesehatan. Dan kita enggak sembarangan melakukan ini, kita punya protap yang jelas. Dan mari kita tetap lakukan selama pemerintah belum mencabut hal ini untuk kita tidak melakukannya lagi. Bapak Ibu siap tetap setia melakukan protokol kesehatan? Dimanapun Bapak Ibu berada, mungkin di lain, ngopo kan tidak nganggo masker? Reneng virusnya. Di beberapa lokasi saya mengalami hal demikian, ketika saya memakai masker malah dilolok. Oke. Padahal yang simpel saja, debu aja juga kadang-kali membuat kita sakit. Dan yang sesederhana itu kita nggak abai. Padahal yang ini terjadi ledakan yang begitu dahsyat. Bagaimana itu mulanya? Mereka abai, melakukan kegiatan-kegiatan kerumunan dan akhirnya kayak gini nih. Siapa yang repot?
Ya balik mereka sendiri yang mengalami sakit juga repot, keluarganya repot, orang yang memperkerjakan mereka juga repot, banyak orang yang dibuat repot. Dan di peristiwa ini yang kita baca pada pagi hari ini, Yesus mengajak bertolak ke seberang. Tentunya untuk menyelenggarakan pelayanan berikutnya kalau Bapak Ibu nanti lihat. Tetapi kenapa ada tofan badai ini datang setiba-tiba dan menyerang Yesus bersama murid-muridnya? Kita baca di ayat berikutnya. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Di ayat ke-39. Jadi Yesus dengan percaya, yakin penuh bahwa kuasa otoritas itu, baik menyembuhkan orang sakit, melakukan mujizat itu ada di dalam hidupnya. Maka ketika dia lelah pun dia bisa tidur dengan tenang karena dia yakin dia bisa mampu mengendalikan segala sesuatunya. Bapak Ibu mau bersama-sama dengan Tuhan Yesus senantiasa untuk dia melepaskan kita dari segala macam topan badai di dalam kehidupan kita. Kalau hari ini pandemi COVID ini boleh terjadi di Indonesia, di Boyolali, di Jawa Tengah, dan mungkin di tetangga Bapak Ibu. Mari kita tilik ulang. Sudahkah kita mengajak Yesus untuk terlibat, untuk tinggal, untuk mengadakan sesuatu? Apa yang harus kita kerjakan hari ini? Kalau waktu itu topan badai diredakan, hari ini Tuhan mau apa? Mungkin bukan COVID-nya ini berhenti, tetapi apa tindakan kasih kita kepada orang? Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang menjadi lilin dan garam terang dunia? Ketika Bapak Ibu menjadi contoh yang baik, ketika Bapak Ibu mengerjakan protokol kesehatan dimanapun Bapak Ibu ada, itu kita sudah menjadi saksi. Bagaimana kita mengikuti anjuran pemerintah. Bagaimana kita tidak abai dengan peraturan yang ada. Ini perlu kita kerjakan. Jadi ketika mereka taat kepada Tuhan Yesus, ada sesuatu yang terjadi. Tetapi ada jaminan pasti pertolongan Tuhan ada di dalam kehidupannya. Sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, sudahkah Bapak Ibu taat kepada firman Tuhan? Ya sudah, misalnya gitu ya. Adakah topan badai di dalam hidupmu? Sangat banyak. Siapkah kamu mendapatkan pertolongan dari Tuhan? Siap enggak? Siap. Bangunkan Tuhan. Datang pada Tuhan untuk kita minta pertolongan Tuhan. Dan Allah bekerja di dalam kehidupan kita untuk menyelesaikan segala permasalahan kita. Kadang-kali kita punya permasalahan seperti murid ini tadi. Dia berupaya, gak mau mengganggu dulu. Dia berupaya dengan segenap tenaga. Kenapa dia bisa ngomong? Guru, engkau hendak membuat kita semua binasa. Kenapa mereka berkesimpulan begitu? Yesus yang ngajak, topan badai datang, Yesus tidur saja. Kadang-kali seakan-akan kita merasakan Allah, Yesus tidur saja. Tetapi sebenarnya kita yang sedang mengoptimalkan, memaksimalkan usaha-usaha kita sendiri, mengandalkan kemanusiaan kita, mengandalkan jabatan kita, mengandalkan kekayaan kita, mengandalkan apa yang kita punya, dan kita lupa sementara waktu. Yang kita lihat masalah badai itu datang kepada kita, kita berfokus dengan apa yang kita punya, akhirnya lupa melibatkan Yesus. Tapi hari ini kita diingatkan Tuhan, mari kita senantiasa melibatkan Yesus dimanapun kita ada, apapun keadaan kita. Karena jaminan keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Katakan amin. Ini yang harus kita pegang bersama-sama. Berikutnya, ayat 40 mereka ditanya demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Hari ini Bapak Ibu mengalami ketakutan apa? Saya menghadapi beberapa orang yang bekerja di dalam dunia bisnis peternakan, mereka hari ini bingung. Berapa uang yang harus saya sediakan untuk melewati badai krisis ekonomi peternakan ini? Bagaimana saya harus menyiapkan dana
Sampai kapan ini harus saya uluri? Dalam artian buka celengan ini sampai kapan? Banyak ketakutan, kekhawatiran. Dan di dalam anak-anak Tuhan kadangkali juga terjadi. Kurang apa sih murid-murid Yesus? Mereka sudah mengikuti Yesus, bagaimana mujizat Yesus dilakukan, bagaimana melihat orang-orang diberkati dengan pelayanan Yesus. Ternyata orang terdekatnya masih meragukan. Hari ini kadangkali kita juga seperti ini. Kita takut, kita lupa, tidak melibatkan Allah yang Maha Kuasa untuk hadir di dalam kehidupan kita. Mengapa kamu begitu takut? Berikutnya, mengapa kamu tidak percaya? Itu yang harus kita camkan hari ini. Padahal kita punya Allah yang kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara, siap campur tangan di dalam kehidupan kita untuk menolong kehidupan kita terlepas dari segala macam badai yang ada di dunia ini. Dan berikutnya, ternyata manfaat kenapa mentaati Yesus, akhirnya ada peristiwa sesuatu badai terjadi, mujizat Tuhan terjadi karena mereka mengundang Yesus. Berikutnya di ayat 41 dikatakan demikian. Bantu buka. Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ayat 41. Mereka sangat takut dan berkata kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Hari-hari ini kadang kita juga demikian. Sudah dikenalkan bagaimana Yesus sanggup menolong kita, menyediakan keselamatan untuk kehidupan kita. Yesus siap menjamin kehidupan kita supaya mendapatkan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Yesus siap memberikan apapun yang kita minta asal kita hidup di dalam firman-Nya. Tetapi kita tidak benar-benar mengenal Yesus segala sumber jawaban untuk menyelesaikan permasalahan kita. Dan murid-murid hari itu beserta orang-orang yang mengiringi waktu itu boleh melihat hari ini badai, topan, kehidupan apa yang melanda hidupmu. Mari kita undang Yesus untuk datang di dalam hidupmu. Dan Tuhan akan memberikan mujizat-Nya buat kita supaya orang di sekitarmu boleh melihat bahwa kemuliaan Allah nyata di dalam kehidupanmu. Berikutnya di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Perjanjian Lama kita buka. Di Ibrani dulu. Kita buka di dalam pasal 13 ayat 20-21. Yesus Tuhan kita kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya, mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, fokusnya bagi kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi Dialah kemuliaan itu. Kita mungkin masalahnya terselesaikan, tetapi fokus goal utamanya adalah kemuliaan bagi Tuhan. Dalam menjalankan segala sesuatu di dunia itu, apa yang akan kita menjadi yang jadi pengharapan buat kita semua? Yang pertama, Yesus Tuhan kita memperlengkapi kita. Berikutnya, Yesus Tuhan kita di dalam Yesus Kristus itu mengerjakan segala sesuatu di dalam hidupnya sesuai dengan perkenanannya. Bapak Ibu siap tinggal tetap di dalam perkenanan Tuhan? Libatkan Yesus senantiasa. Dia juga yang akan memperlengkapi, Dia juga yang akan mengerjakan di dalam kehidupan kita. Berikutnya, di dalam pasal 13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama, katakan amin. Kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kalau di masa itu Yesus menolong murid-muridnya terlepas dari angin ribut COVID hari ini bisa Tuhan selesaikan. Mungkin pertolongannya beda dengan di Markus tadi. Pertolongannya mungkin beda. Zamannya juga sudah berbeda, penyelesaiannya mungkin tidak berhentinya penyakit bisa jadi. Tetapi ada sesuatu yang Tuhan mau untuk hari ini dikerjakan supaya namanya dipermuliakan. Kalau orang mau berbalik dari jalannya yang jahat, mengakui dosa, merendahkan diri di hadapan Tuhan, janji Tuhan akan memulihkan negeri kita.
negeri Indonesia di mana kita tinggal, asal semua orang berbalik dari jalannya jahat, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan akhirnya semua janji Tuhan turun ke atas kita semua. Berikutnya, di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima, Allah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan berikutnya, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Katakan amin. Kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Allah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat ini ditulis juga di Ulangan, juga di Yosua. Bagaimana wujud Allah menyertai kehidupan umat Israel pada zamannya Musa dan Yosua. Dan Yesus yang kemarin, hari ini, dan selama-lamanya sama, itu yang siap bekerja di dalam hidupmu untuk melepaskan kita dari segala badai kehidupan ini. Berikutnya, Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Hari ini sudahkah Bapak Ibu meminta kepada Tuhan? Seberapa setia kita meminta? Karena Yesus bilang di dalam Lukas 18 ayat 1, mari kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, tidak putus asa, rasa-rasanya kok enggak dijawab. Bapak Ibu lihat yang hari ini setia di gereja ini, boleh lihat bagaimana kita berdoa untuk 100 jiwa yang setia, Tuhan berikan. Saya masih ingat ketika saya refresh di komputer saya lihat pokok-pokok doa. Tahun 2016 kita masih berdoa untuk 100 jiwa yang setia di hari Minggu. 2018 kita canangkan visi kita bersama-sama, 400 jiwa yang setia. Jadi ada pergerakan yang begitu dahsyat loh. Dan hari ini Tuhan siap memakai Bapak Ibu Saudara sekalian supaya kemuliaannya nyata di dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu siap dipakai Tuhan? Yakin bahwa Tuhan tetap siap menolong kita, siap menyelamatkan kita. Pendengarannya tidak kurang tajam, dia tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Dia yang sanggup melepaskan murid-muridnya dari angin ribut kuasa itu. Dia siap menolong kita semua, asal kita mau tetap setia dan menaruh percaya kepada Tuhan. Jangan sampai di satu titik Bapak Ibu ditanya, kowe ra percaya ya, karepmu lah. Gitu kan? Tetapi kalau dia percaya, yang dilihat, Tuhan, Engkau hendak membiarkan kami binasa. Mungkin mereka juga sedikit jengkel kali ya. Yang lain sibuk gitu, tetapi Yesus malah tidur dengan tenangnya. Tetapi kepedean di dalam penyertaan Tuhan, kepedean kita di dalam Tuhan melindungi segala aspek kehidupan kita, itulah yang membuat damai sejahtera, sukacita ada di dalam kehidupan kita. Mungkin ujian sekolah membuat kita sulit, mungkin target-target kerja di dalam dunia kerja membuat beban bagi kita secara pribadi. Di sekolah sebagai pegawai negeri punya target-target yang harus diselesaikan. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga kita punya target supaya anak-anak kita ini bisa sukses bagaimana. Apapun beban kehidupan hari ini, kalau Bapak Ibu melibatkan Tuhan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, dan dia siap melakukan segala sesuatunya. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu, dan ia akan memberikan jalan keluar supaya kita diselamatkan, supaya kita mengalami kebebasan, supaya kita semua mengalami ketenangan bersama-sama dengan Dia. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya undang pemain musik singer untuk maju ke depan. Kita akan merespon firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Kalau hari ini kita sudah melakukan firman Tuhan dengan setia, tetaplah setia. Kita akan pujikan lagu yang sudah kita nyanyikan tadi. Aku punya Tuhan yang besar, Dia yang berjanji, Dia akan senantiasa menggenapi. Mungkin hari ini kita sedang mengalami permasalahan.
Mari mata kita, mata rohani kita, bukan berfokus untuk melihat masalahnya, tetapi kita mau berfokus melihat Tuhan. Masalahmu mungkin bisa besar, masalahmu mungkin menyulitkan, tetapi Allah, Yesus siap melepaskan kita dari segala permasalahan itu. Haleluya. Datang di hadirat Tuhan. Kau yang berjanji setia. Mari kita taruh pengharapan kita hanya selalu di dalam Tuhan Yesus yang punya kuasa. Mari kita tidak menyerah, karena Yesus siap melepaskan kita dari segala pencobaan yang ada di dunia ini. Meski dalam kesesakan, suruh hidupku dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita pujikan lagu ini dari depan dengan segenap hatimu. Mari kita taruh percaya kita kepada Tuhan, dan kita tidak mau menyerah dengan keadaan himpitan dunia ini. Dia yang berjanji setia. Ku tidak akan menyerah. Dengan tidak jemu-jemu, kita senantiasa datang pada Tuhan, tidak pernah menyerah, supaya Yesus bekerja di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita, di gereja kita, di negara kita, karena kita punya Tuhan yang besar. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kumandangkan kepada dunia, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Yes. Terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang besar. Dengan imanmu datang kepadanya. Apapun permasalahanmu, kita lihat dengan mata Tuhan yang siap menolong kita semua. Sepakat dengan iman, ya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Setiap mulut, kaum wanita, kaum pria, kakek, nenek, katakan, aku punya Tuhan yang besar. Menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima
Aku punya Tuhan yang besar, yang ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Di dalam sikap doamu pada kesempatan pagi hari ini, tengadakan tanganmu di hadapan Tuhan. Siapkan dirimu untuk menerima kemenangan yang daripada Tuhan. Untuk Allah senantiasa bekerja di dalam hidupmu. Apapun badai permasalahan kehidupan kita hari ini, Tuhan sanggup selesaikan di dalam nama Yesus. Tidak ada perkara yang mustahil di hadapannya. Dan hari ini kita mau bersepakat percaya penuh kepada Yesus. Dialah perlindungan kita, Dia juru selamat kita yang sanggup melepaskan kita dari segala macam permasalahan yang ada di dunia ini. Haleluya, haleluya. Dimanapun Bapak Ibu hari ini berada, baik yang di gereja, yang di rumah, yang mau menikmati kuasa Tuhan di dalam hidupmu, yang siap membuka diri untuk Allah bekerja di dalam hidupmu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Minta Tuhan hari ini untuk menerima hari ini. Untuk hari ini kita terima kemenangan yang daripada Tuhan. Untuk gereja ini mencapai visi yang Tuhan berikan kepada kita semua. 400 jiwa yang setia boleh terjadi di gereja ini di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pribadi boleh diberkati Tuhan. Setiap pribadi mengalami mujizat Tuhan. Dan setiap pribadi mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan akhirnya setiap jemaat Tuhan boleh dipakai untuk menjangkau jiwa, dimenangkan bagi nama Tuhan. Inilah anak-anak-Mu ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami siap menerima kemenangan yang Kau janjikan kepada kami. Kami tahu bahwa Yesus tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus yang sanggup melepaskan murid-murid dari angin ribut, hari ini juga bisa melepaskan kami dari segala macam permasalahan di dunia ini. Dan kami siap ya Tuhan, menaruh kepercayaan kami kepada Engkau. Bagimu tiada yang mustahil. Dan kami siap ya Tuhan menikmatinya di dalam kehidupan kami. Pakai setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Kaum wanita, kaum pria, kaum muda sekolah minggu, anak-anak, kakek nenek di gereja ini boleh senantiasa diberkati Tuhan. Dan kami tahu orang yang setia kepadamu, yang tidak menyimpang ke kanan ke kiri, dan hidup di dalam kebenaran Tuhan, anak cucunya tidak akan meminta-minta roti, dan hidupnya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Hari ini kami undang janji-Mu ya Tuhan, untuk setiap kami boleh diberkati Tuhan. Kami siap ya Tuhan mengandalkan Yesus senantiasa di dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi di dalam dunia, kami boleh menikmatinya. Kami boleh merasakan damai sejahtera karena ada Yesus yang menyertai kami senantiasa. Kami siap menerima kemenangan dari-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Dan Tuhan saya serahkan kepada Ibu Gembala Sidang. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang enggak mati istilahnya, dan Dia dengar, Dia tahu, bahkan di dalam firman Tuhan kita tadi tahu bahwa Tuhan tidak membiarkan kami,
bahkan Dia senantiasa akan menolong, menyertai di dalam kehidupan kami. Amin. Haleluya. Di dalam keadaan pada saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah berjalan dan kiranya kami sudah tidak asing lagi dengan suasana, dengan keadaan yang ada di dalam dunia ini. Ya, kalau pertama kali kita menganggap seperti firman Tuhan tadi, badai topan itu rasanya datang dengan tiba-tiba, tetapi kita sekarang itu sudah berjalan bersama dengan badai topan itu tadi, ya, dan kiranya kami terbiasa dengan hal itu. Sekarang tinggal kita yang menyikapi. Kalau murid-murid tadi berteriak minta tolong kepada Tuhan, Tuhan katakan apa? Mereka enggak percaya, kurang percaya, ya. Hei kamu yang kurang percaya, yang tidak percaya. Kiranya kami tidak seperti murid-murid dibilang yang seperti itu, ya. Kiranya kami sebagai orang percaya, kita benar-benar percaya kepada Tuhan, menyertai di dalam segala kehidupan kami, dan Tuhan akan menolong kami. Kami ada di tengah-tengah negeri ini dan kiranya kami menjadi berkat. Bahkan kami percaya negara kita akan menjadi negara yang damai sejahtera, ya, kalau kita yang memulaikan sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Allah, kita benar-benar berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan badai akan berlalu. Demikian juga keadaan di dalam negara negeri kami akan ada di dalam aman. Demikian yang terutama ada di dalam kedamaian senantiasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sebelum kita akan akhiri, kita berdoa juga buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan tolong, demikian juga bagi kami, ya. Kalau kami adalah cuma sedikit, ya, biasanya disebut minoritas, nggak apa-apa, ya, kecil kita, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri kebaktian kami, ibadah kami pagi hari ini dengan doa-doa buat bangsa dan negara. Demikian juga bagi kita sendiri. Kiranya Tuhan akan pakai kami pulang dengan sejahtera, aman, demikian juga damai, karena kami percaya kepada Tuhan. Bapa Allah yang di surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Engkau telah menyertai kami ada di dalam ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Terutama Tuhan, kami boleh bersuka cita telah memuji, memuliakan nama-Mu, menyembah-Mu, bahkan yang terutama kami boleh diisi dengan firman Tuhan. Kiranya benar-benar Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, kami yang telah percaya kepada-Mu sepenuh, kiranya kami juga akan percayakan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, di luar kehidupan kami. Banyak hal ya Tuhan yang menimpa dan itu menyebabkan anak-anak Tuhan ada di dalam kekhawatiran, ketakutan. Tetapi bagi kami Tuhan, sebagai orang yang telah percaya, Engkau telah ingatkan, kiranya kami tidak akan tertindas atau kami akan hanyut dengan badai topan yang terjadi di dalam dunia ini. Kiranya kami ya Tuhan boleh menyikapi itu, biar badai topan itu akan menerjang kepada kami, tetapi kami tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan adalah beteng kami, perisai kami. Sebab itu kami tidak takut dengan apapun. Kiranya kami boleh hidup bersama-sama dengan apapun yang terjadi di dalam dunia ini, tetapi kami ada kepercayaan penuh kepada Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kami, dan demikian juga Tuhan akan senantiasa menolong kepada kami, menyertai di dalam kehidupan kami, dan Tuhan senantiasa akan ada di dalam kehidupan kami, bahkan memberkati, mengasihi kami senantiasa di dalam kehidupan kami. Bapa surgawi, Allah yang baik, kiranya Tuhan juga akan tolong kami sehingga kami benar-benar menjadi berkat di tengah-tengah badai topan yang ada di dalam negara kami pada saat ini, bahkan di dalam dunia ini. Kami benar-benar akan tetap menjadi anak Tuhan yang setia dan menjadi berkat di tengah-tengah negara dan negeri kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak surgawi. Sebentar bila kami pulang, Tuhan akan sertai pulang kami dengan berkat-berkat yang telah kami terima daripada Tuhan. Sukacita bila kami ada di dalam persekutuan, sukacita karena kami tahu punya
Allah yang begitu memperhatikan di dalam kehidupan kami. Demikian juga Tuhan, kami percaya Tuhan ada di depan kami, menolong dan memimpin kehidupan kami sampai kapanpun. Sebab itu Bapa, kami boleh bersyukur, berterima kasih punya Allah yang hidup, Allah yang senantiasa menolong di dalam kehidupan kami. Bapa surgawi, Allah yang baik, Engkau menyertai pulang anak-anak-Mu Tuhan, dari gereja ke rumah mereka masing-masing, di perjalanan Engkau sertai. Demikian juga kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan bagi kami semua, baik yang ada di gereja, di rumah, di mana mereka ada mengikuti ibadah ini, semuanya diberkati Tuhan, diberi kesehatan. Demikian juga Tuhan, Engkau akan peliharakan anak, cucu, mantu dan semua keluarga yang ada, dan Tuhan akan senantiasa mempermuliakan namanya itu dengan perantaraan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa yang baik. Kiranya Tuhan akan menolong sehingga kami tetap setia, tetap percaya kepadamu. Bahkan kami percaya bahwa badai topan yang ada biar tidak berlalu, tapi kami tidak takut karena ada Tuhan sebagai pelindung dan batu karang kami yang teguh tempat bersandar bagi kami sekalian. Terima kasih Bapak. Kasih Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum pulang, kiranya benar-benar hati kami percaya kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati kami di dalam segala hal. Apapun yang kami lakukan, kami percaya Tuhan akan berikan keberhasilan, karena Tuhan senantiasa menolong di dalam kehidupan kami. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu. Kami menyerahkan sepenuh hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Tidak ada lain yang bisa menolong di dalam kehidupan kami kecuali Tuhan Allah kami. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini mari kita berserah sepenuh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan memberkati kesehatanmu, Tuhan akan memberkati ekonomimu, Tuhan akan memberkati segala usahamu, mata pencaharianmu, nafkahmu, bahkan keluargamu diberkati Tuhan. Dari anak, cucu, mantu, bahkan keluarga siapapun yang ada di dalam keluargamu diberkati oleh Tuhan. Segala apapun yang kami lakukan pada saat ini, kami pastikan Tuhan akan berikan keberhasilan dan Tuhan senantiasa dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, karunia kasih sayang daripada Allah Bapa, hidup damai, sejahtera, aman, tentram ada di dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali nanti, bahkan selama-lamanya. Yang percaya mari kita ucapkan bersama-sama, amin. Baik, mari kita akan tunduk kepala yang ada di dalam gereja, kita bersama-sama ada di dalam saat teduh. Demikian juga yang di rumah, mari kita akan senantiasa setia kepada Tuhan dan kita akan merenungkan kehidupan kami dan sesuai enggak dengan firman Tuhan. Lakukan yang terbaik buat Tuhan, bahkan buat siapapun. Kita akan ada di dalam saat teduh saat ini, kita mulaikan.